datang di podcast kami. Pada kali ini kita akan menjelajahi nilai-nilai inti yang membentuk karakter seorang ASN, yaitu berakhlak. Saya Wahyu Purnama Hadi. Kita akan membahas nilai-nilai inti ASN yang mencakup orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersama saya ada dua orang ASN Gen Z yang akan mengupas perihal nilai-nilai inti dari berakhlak. Selamat siang Mbak Ainun. Siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau menurut Mbak Ainun, bagaimana nilai-nilai inti seorang ASN itu bersikap? Kalau menurut saya nilai-nilai inti dari ASN itu adalah core value dari ASN itu sendiri, Pak, yaitu berakhlak. Di antaranya kan ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada harmonis, ada kolaboratif, ada kompeten, ada loyal, dan ada adaptif. Itu artinya seluruh ASN harus punya sikap itu? Iya, harus punya itu, Pak. Mbak Ega, gimana kabar Mbak Ega? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau menurut pengalaman Mbak Ega, apakah pegawai-pegawai di sekitar lingkungan Mbak Ega sudah memiliki karakter yang seperti itu? Kalau menurut saya, sebagian besar pegawai itu sudah menerapkan nilai-nilai core value berakhlak. Dilihat dari kegiatan yang telah terselesaikan dengan baik, pekerjaan yang sudah terselesaikan dengan baik, dan juga kondisi lingkungan kerja yang harmonis. Kalau semisal nilai-nilai core value itu tidak terlaksana dengan baik, maka kantor itu tidak berjalan dengan semestinya. Tidak akan ada kolaborasi antar tim, tidak ada lingkungan kantor yang harmonis, bahkan tidak akan ada pekerjaan yang selesai karena tidak ada pegawai yang kompeten. Kalau semisal tidak ada pekerjaan yang selesai, itu kuesioner itu yang harusnya dijadikan alat pendataan cuma ditumpuk setinggi harapan orang tua. Untung nggak dijadikan bungkus kacang gitu. Nilai-nilai inti ini membentuk fondasi dari perilaku dan tindakan ASN yang berakhlak. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Kita akan bahas berorientasi pelayanan. Sebagai seorang pelayan publik, tentu ASN memiliki tanggung jawab untuk memiliki sifat melayani masyarakat dengan baik, tanpa pandang bulu, dan penuh dengan rasa hormat. Menurut Mbak Ainun, bagaimana pelayanan dari pegawai BPS di sini? Apakah sudah menggambarkan karakter berorientasi pelayanan tadi? Kalau untuk berorientasi pelayanan sendiri, saya rasa sudah baik, Pak. Karena ketika datang ke kantor BPS itu ada pegawai yang standby di depan untuk melayani tamu yang datang, baik itu pengguna data atau tamu lain. Selain itu kan BPS Kabupaten Blitar juga menyediakan website. Nah, itu pelayanan juga bisa melalui website atau sosial media yang lain. Oke, berarti sudah sesuai dengan yang diharapkan ya? Ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk buat Mbak Ega sebagai pelaku PST, sejauh mana aspek orientasi pelayanan ini dilakukan di kantor ini? Kita ASN sebagai pelayan publik, apalagi bertugas sebagai PST, tentu menjadi garda terdepan dalam suatu kantor pelayanan. Kita harusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu kita, yaitu para pengguna data. Kita menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Kita memberikan senyuman kepada para tamu dan bertanya bantuan apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Dalam melakukan pelayanan publik tentunya kita tidak pandang bulu. Mau siapapun yang membutuhkan bantuan kita akan tetap membantu. Mau pegawai, mau mahasiswa, atau mau polisi, polri, atau mungkin masyarakat sipil, kita tetap memberikan senyuman terbaik kita dan membantu apa yang mereka perlukan. Bahkan kalau misal ODGJ masuk pun kita tetap memberikan senyuman. Jadi senyum, salam, sapa. Ya. Kita sama-sama tersenyum dulu. Untuk nilai inti yang kedua yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selain itu juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahkan wewenang jabatan. Menurut Mbak Ainun, apakah di kantor kita karakter tersebut sudah dimiliki oleh para pegawai? Sebagian besar pegawai sudah memiliki karakter tersebut, Pak. Contohnya untuk akuntabilitas, itu kan bertanggung jawab ya. Setiap pegawai diberikan tugas di timnya masing-masing dan dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Terus disiplin itu dapat diukurkan dari kita kan ya, ada yang namanya itu Pak absensi online itu kan bisa diukur kan kalau terlambat. Nah itu kan setiap bulan itu kan ada rekapannya itu Pak, presensi itu. Jadi kan bisa diukur juga kedisiplinan pegawai itu dari presensi yang mereka lakukan. Kalau dari menggunakan barang milik negara, kira-kira apa contohnya yang sudah dilakukan oleh teman secara bertanggung jawab? Yang dari BUMN ya Pak? Laptop. Ya. Ini pakai buat apa itu laptop? Buat kerja Pak. Buat kerja. Kira buat belanja. Enggak, kalau belanja nanti saya pakai yang lain Pak. Oh gitu. Buat baik kan? Kalau di sekitar kita ternyata ada pegawai yang tidak melakukan atau tidak memiliki karakter tersebut, apa yang akan Mbak Ega lakukan kira-kira? Apa cuek aja, masa bodoh, atau gimana? Setiap manusia kan pasti tidak ada yang benar, pasti ada celah untuk bisa melakukan kesalahan. Kalau misalnya saya mendapati ada rekan kerja saya yang seperti itu kurang untuk mengembangkan nilai dari akuntabel, kita melakukan pendekatan pada pegawai tersebut. Mungkin bisa bertanya kenapa kok ini tidak dikerjakan atau mungkin butuh bantuan. Bisa jadi kan rekan itu ada kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena mungkin bisa overload atau apa gitu. Nah kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Misal memang benar-benar akuntabilitasnya itu kelewatan. Ketemu maksudnya kayak kamu kerja belum apa, dibisikin aja, tobat lah, tobat. Kiamat sudah dekat. Oke, nilai inti yang ketiga yang kita bahas adalah kompeten. Di mana seorang ASN harus memiliki kompetensi diri untuk menjawab tantangan-tantangan yang berubah, membantu orang lain untuk belajar, juga melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Menurut Mbak Ainun, pegawai BPS di sekitar kita ini apakah sudah memiliki kompetensi yang cukup sesuai? Sudah Pak. Apa buktinya? Di antaranya itu kan beberapa penghargaan yang sudah kita raih. Di antaranya penghargaan Susenas dengan kualitas datanya Susenas, penghargaan pembinaan statistik sektoral, penghargaan untuk dari kemarin yang terakhir itu dari tim Humas Mas Dilan, diseminasi statistik. Cukup banyak Pak. Semua dari BPS, ada yang dari luar BPS? Kalau yang dari luar BPS itu ada dari KPPN Pak kemarin, itu yang mendapatkan itu bendara Pak Saiful. Dari sisi administrasi? Ya, dari sisi administrasi. Enggak. Kalau menurut Ega, pegawai BPS itu apa sih kompetensi wajib yang harus dimiliki? Jadi kompetensi untuk pegawai itu sebenarnya dependen dari sisi administrasi ataupun dari sisi teknis ya. Kita sebagai sebagai fungsional statistisi tentu harus tahu kompetensi mengenai statistik dasar ataupun yang statistik lanjutan tentunya. Di samping itu, setiap ada kegiatan statistik yang diselenggarakan, tentunya ada pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan kompetensi baik tidak hanya untuk organik, juga untuk mitra statistik juga, sehingga pendataan di lapangan nanti bisa maksimal sesuai dengan visi BPS, menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Selain itu, ada dari sisi administratif itu ada peningkatan kompetensi seperti contoh pelatihan PBJ,
mungkin bisa pelatihan bendahara atau yang selainnya. Nilai-nilai ini yang keempat adalah harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kedua suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menurut Ega sekarang gitu, apakah lingkungan di sekitar Ega bekerja sudah memiliki karakter yang harmonis? Kalau menurut saya itu sudah menerapkan nilai harmonis karena lingkungan kerja di kantor ini kan baik gitu. Tidak ada saling iri ataupun ada crash antara pegawai dengan satu dengan yang lainnya. Terus dalam hal menyelesaikan pekerjaan itu semua berbondong-bondong. Selama Ega bekerja di sini, pernah nggak merasakan ada situasi yang tidak nyaman? Dan salah satu harmonisnya lingkungan kerja yang kondusif. Pengalaman gak enaknya itu sebenarnya ada Pak, yang namanya juga yang kerja ya. Pernah kalau misal saya dibagikan tugas, ini kamu kerjakan, tapi anggota lainnya nggak kerja. Saya juga kadang miris gitu, kok saya kerja dia nggak kerja, saya juga pengen gitu. Pulang duluan. Iya, pulang duluan gitu. Saya tinggal di sini sampai malam gitu. Bahkan sampai besok paginya pernah Pak tidur. Oh my god! Wow! Dan apa sih contohnya ketika seorang itu memiliki karakter yang memiliki nilai-nilai harmonis itu? Tadi kan sudah disebutkan Pak, saling menghargai satu sama lain. Kan di sini tuh karakternya tuh banyak ya Pak. Ada yang kalem, lembut, ada yang kalau sekali ngomong itu kayak kena bom gitu kan. Menggelegar. Iya, menggelegar. Jadi kan kadang orang yang kayak orang yang terbiasa tenang, anteng gitu, ketika dengar suara itu jadi kaget Pak. Untung jantungnya Pak. Nah, jadi kan kalau misalkan kita nggak bisa menghargai satu sama lain, ya tidak akan terjalin komunikasi yang baik, tidak akan terjadi keharmonisan. Jadi semua pekerjaan bisa aja nggak terselesaikan. Gitu Pak Wahyu. Satu ya. Oke, kita akan bahas nilai yang berikutnya ya, yaitu loyal. Loyal itu artinya adalah memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta setia pada pemerintahan yang sah. Yang kedua, bagaimana kita menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi maupun negara. Dan yang ketiga, yaitu bisa menjaga rahasia jabatan dan negara. Saya langsung tanya Kak Ainun ya. Ya Pak. Menurut Ainun, di sekitar lingkungan kerja Ainun ada nggak ASN yang memiliki perilaku bisa merusak nama baik institusi maupun negara? Ada tuh Pak, saya pernah lihat tuh masih jam kerja, masih teman-temannya masih pada kerja semua, beliaunya nongkrong di warung, kan beliaunya bawa motor dinas ya, itu kan plat merah kan. Nah itu beliau nongkrong-nongkrong di sana, padahal kan masih jam kerja. Ainun kenal orangnya? Kenal Pak. Siapa? Oke, dan nilai yang kita bahas berikutnya adalah adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Saya bertanya ke Mbak Ega, apa sih sebagai Gen Z, ya, wakil dari Gen Z yang sebagai ASN, kiat-kiat untuk bisa menjadi pegawai ASN yang adaptif? Yang pasti kita harus mengamati lingkungan terlebih dahulu, apa yang booming saat ini gitu. Selain itu kita terapkan apa yang namanya ATM. ATM itu bukan anjungan tunai mandiri, bukan, tapi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kita terus berinovasi, memperbaiki kesalahan-kesalahan dari yang terdahulu, dan juga terus belajar untuk memperbaiki. Oke, karena ini kira-kira apa sih di lingkungan kerja ini saat ini yang inovasi atau perubahan yang sudah dilakukan dalam rangka untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas? Ada nggak? Ada Pak. Apa? Si Mamo itu merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu pegawai dari kita. Itu merupakan sistem informasi manajemen penilaian mitra dan organik. Jadi nanti itu setiap ada survei atau pelaksanaan sensus itu kan
mitra itu akan dinilai Pak. Jadi kan kita akan tahu database-nya mitra ini di survei A nilainya segini. Nanti kan bisa buat pertimbangan untuk sekiranya bisa nggak ya dia dipakai untuk survei yang selanjutnya seperti itu. Nilai yang terakhir dari berakhlak adalah kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan itu terbuka dalam bekerja sama dan juga menghasilkan nilai tambah dan dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kepentingan bersama. Menurut Mbak Ainul, apakah pegawai di lingkungan kerja kita sudah memiliki karakter kolaboratif? Sudah Mbak. Karena kan kita itu dibentuk beberapa tim, Mbak. Jadi untuk pekerjaan misalkan kayak Sunas itu kan dari tim sosial itu kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri, maka kita berkolaborasi dengan tim yang lain. Lintas tim? Iya, lintas tim sebagai pengawasnya. Oke, keren Kak. Apa sih Kak contohnya Kak karakter kolaboratif itu di dalam lingkungan kerja seperti apa? Yaitu apa yang disebutkan sama Mbak Ainul tadi, kan ada kolaborasi antar tim, dan juga saat ini tuh tidak hanya dalam lingkungan internal saja, namun juga ada kolaborasi dalam lingkup eksternal. Seperti contohnya pelaksanaan statistik sektoral itu juga melibatkan BPS dengan para OPD di kabupaten kita, dan juga ada juga program pojok statistik di mana ada kolaborasi statistik antara BPS dan juga universitas seperti itu. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai nilai-nilai IPI ASN yang berakhlak. Mari kita terus berupaya untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap tindakan kita sebagai ASN, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan negara kita. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selalu ingat untuk menjaga nilai-nilai IPI ASN yang berakhlak. Salam integritas.